Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudari-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam limpahan karunia rezeki dan hidayah. Di kesempatan ini kita membahas tentang ada quote peribahasa yang lazim dan sering terdengar dan diajarkan baik dari mulai kita kecil ataupun mulai di bangku SD. Peribahasa ini adalah lekat. Dan ini sekilas memang ya cocok untuk kita, bagaimana murid-murid itu rajin belajar, bisa mencapai tujuannya nanti, lulus ujian, naik kelas, ataupun lulus. Jadi dengan quote ini kita diharapkan supaya rajin sekolah biar pintar, rajin belajar agar dapat nilai yang baik, tekun belajar agar bisa naik kelas, konsentrasi belajar dengan penuh agar lulus, gitu. Termasuk agar kita rajin menabung sehingga kita menjadi kaya. Namun masihkah relevan peribahasa dan quotes tersebut saat ini? Secara umum peribahasa ini masih bisa kita gunakan, di mana quote ini menyebutkan bahwa, dan ini juga dilakukan, quote ini yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini tentu sudah lazim kan? Jadi quote ini, peribahasa ini menggambarkan kita agar selalu berusaha agar untuk mencapai tujuan yang kemudian. Sakit-sakit dulu, senang datang kemudian. Namun di dalam situasi sekarang ini ya banyak orang yang kenapa mesti sakit-sakit dulu, nggak bisa senang gitu. Karena zamannya sekarang, zaman udah berubah. Zaman berupa instan, bila perlu nggak usah bersusah payah, tapi langsung dapat bahagia. Dan kejadian di sekitar kita bahwa banyak hal memang yang sudah terbalik. Kenapa kita sebut begitu? Karena berapa anak-anak yang pergi ke sekolah, berapa anak-anak yang duduk di bangku sekolah, duduk di kelas, tapi masih sulit membaca, masih sulit berhitung. Bahkan ada yang sampai usia mungkin SMP, tapi masih sulit membaca. Begitu juga berapa anak-anak yang kita katakan juara kelas, tapi untuk berhitung sulit. Berapa anak-anak sekarang yang lulus bukan karena rajin belajar, bukan karena tekun belajar, tapi karena tidak bisa ditinggalkan. Berapa orang sekarang yang justru menabung, tapi seakan nilai uangnya itu semakin turun, semakin hilang. Pernah gak kita punya tabungan mungkin di bawah 1 juta, setelah sekian waktu, tahun depannya mungkin rekening sudah dibekukan, udah gak bernilai lagi.
Karena memang inilah situasi akhir. Situasi akhir-akhir ini. Semua serba instan. Bila perlu tidak belajar, tapi bisa langsung pintar. Dalam teori dan duniawinya, memang seharusnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan setelah lebih dulu belajar, lebih dulu berusaha, lebih dulu bekerja, sehingga dapat tercapai apa yang kita inginkan. Ini juga yang sering mendorong kita untuk bergerak, bekerja, berusaha, sehingga kita dipacu terus untuk mencapai tujuan, cita-cita kita, agar apa yang kita cita-citakan tadi tercapai, berhasil. Namun ketika itu gagal, tidak jarang juga di antara kita yang putus asa. Karena udah sekuat tenaga, sudah berusaha sekuat hati, semua ia kerahkan, namun tujuan tidak tercapai. Gagal, bahkan berulang kali gagalnya. Sehingga bahkan kesulitan yang ketika ia mencapai tujuan tadi bertubi-tubi, yang sampai dirasakannya nggak sanggup lagi dipikulnya. Sehingga nggak jarang juga kita dengar sebagian di antara orang-orang di sekitar kita bahkan sampai mengakhiri hidup. Bahkan orang-orang yang tidak kita tahu, bahkan orang-orang yang terkenal, bahkan di luar negeri pun yang kita rasa mereka bergelimang harta, justru mengakhiri kehidupan di tengah ketenaran. Karena ada kesulitan-kesulitan yang tidak bisa dipikulnya. Padahal kita sebagai muslim, itu udah janji Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, jika Allah memberikan kesulitan, memberikan beban, memberikan ujian kepada kita, maka diyakini bahwa itu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Oleh karenanya, nggak ada kamus bagi seorang muslim untuk berputus asa. Tidak ada kamus bagi orang muslim untuk mengakhiri hidup. Karena memang sungguh perbuatan yang tidak pantas dan diharamkan bagi kita untuk berputus asa, bahkan sampai mengakhiri hidup. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang di antara umat sebelum kalian menderita luka-luka, tapi dia sehat sabar. Lalu dia mengambil sebelah pisau hingga memotong tangannya, yang mengakibatkan darahnya mengalir tidak berhenti hingga ia meninggal dunia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku mendahului aku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 3204. Bahkan lebih parahnya, hukuman mereka yang bunuh diri itu mengikuti bagaimana cara dia membunuhnya. Jadi hukuman orang yang bunuh diri itu ketika nanti di neraka sama seperti mengikuti apa yang ia lakukan untuk bunuh dirinya. Karena Nabi SAW juga bersabda, barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah ia akan menikam perutnya
di dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan dia akan dikekalkan dalam neraka. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, maka ia akan merasakan racun itu di dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan akan dikekalkan di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Begitu juga barang siapa yang membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka ia akan terjun ke dalam neraka jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya, dan ia akan dikekalkan dalam neraka untuk selama-lamanya. Sahih Muslim, nomor hadis 154. Agar kita tidak sampai melakukan perbuatan itu, ada sebuah ayat juga yang bisa kita pegang, bahwa ketika kita kehilangan, ketika ada yang Allah ambil dari kita yang sulit kita terima, pegang ayat ini. Apa itu? Ma nansa min ayatin aw nunsiha na'ti bi ghairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ayat yang kami nasya'kan, ayat yang kami batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ayat ini berkaitan dengan ayat yang dinasya'kan, ayat yang dibatalkan. Tapi bagi kita memaknai ayat tidak hanya ayat Al-Quran, tapi juga seluruh kehidupan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu juga dapat dimaknakan sebagai ayat-ayat. Sehingga ketika kita kehilangan sesuatu, ketika ada nikmat Allah, nikmat dari Allah yang dicabut, maka sebenarnya Allah sudah siapkan penggantinya. Sudah Allah ganti nikmat kita dengan yang lebih baik atau sama baiknya dengan sebelumnya. Mungkin ada di antara kita yang mungkin ditinggal suaminya atau ditinggal istrinya. Yakinlah Allah siapkan pengganti yang lebih baik atau minimal sama. Yakinlah. Ini sama seperti ketika Ummu Salamah ditinggalkan oleh Abu Salamah. Orang berpikir, siapa yang lebih baik lagi akhlaknya dari Abu Salamah? Dan Ummu Salamah menjalankan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah menjalankan doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tertimpa musibah. Apa doa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma zurni bi musibati wa akibni khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma zurni musibati wa akibni khairan minha. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik darinya. Jadi Nabi menyebutkan, siapa yang membaca doa ini, maka Allah benar-benar akan melakukannya. Jadi Ummu Salamah mengamalkan ini ketika Abu Salamah meninggal dunia. Walaupun orang-orang, beliau sendiri bertanya, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Terakhir, siapa? Nabi SAW
lah yang menjadi suami daripada Ummu Salamah. Bahkan tercatat bahwa Ummu Salamah adalah wanita yang terakhir meninggal dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu besar rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ngejar kesenangan, ngejar kebahagiaan, tidak mesti dulu sakit. Nggak mesti kaya dulu baru senang. Tidak mesti dulu kaya baru bahagia. Keduanya bisa jalan berbarengan. Karena sejatinya setiap Allah hadirkan kesulitan, maka sesungguhnya di dalamnya Allah ikutkan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa menyebutkan ini menggunakan kata ma'al, bukan ba'da, yang artinya setelah. Berbeda dengan berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, ini bisa ba'da. Sakit dulu, berusaha dulu, baru berenang ke tepian. Tapi ayat ini menggunakan ma'al, artinya bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan jika dinikmati, maka akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Oleh karenanya setiap kesulitan, ujian yang diberikan Allah, maka berbaik sangkalah kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah turut menghadirkan kemudahan di dalamnya. Sama seperti ketika ada orang yang kita cintai meninggal. Sulit memang kita rasakan, tapi bersamaan itu ada kemudahan-kemudahan yang terjadi. Mungkin selama ini anak-anaknya, keluarganya sudah kerepotan menjaganya, mengurusnya yang sudah meninggal. Itu nggak kita sadari kemudahan-kemudahan itu. Bahkan kemudahan-kemudahan itu dijanjikan bukan Allah, itu bukan hanya sekali, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis kemudahan itu berdua kali. Jadi sekali kesulitan, dua kali kemudahan yang didapat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, bila seorang mukmin ditimpa suatu kesulitan, niscaya Allah akan menjadikan kesulitan itu kelapangan. Karena sesungguhnya kesulitan tidak mampu mengalahkan dua kelapangan. Muwatta Malik hadis 854. Jadi ada dua kemudahan yang didapatkan dari sebuah kesulitan. Dari hadis ini. Jadi kemudahan itu kemudahan di dunia. Tapi jangan lupa juga bagi seorang mukmin, muslim, orang bertakwa, kemudahan hakiki kita adalah kemudahan nanti ketika di akhirat. Karena kesulitan itu sifatnya duniawi, sementara. Hanya di dunia nih kesulitan itu kita dapatkan. Sehingga tidak jarang ketika orang meninggal dunia, maka ia akan lepas dari kesulitan. Tapi jangan salah, jangan sampai ketika kita di dunia mendapatkan kesulitan yang sementara duniawi, tapi kita dapatkan nanti kesulitan yang kekal di hari selanjutnya, di alam selanjutnya. Tentunya kita berharap sebagai muslim, mukmin, berharap kesulitan yang kita dapat ini, yang kita alami di dunia ini, sifatnya sementara. Harapan kita ketika kita berpulang ke Allah, tentu yang kita dapatkan adalah kemudahan. Dengan catatan, tentunya kita harus ikhlas menerima semua apa takdir Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, berjalani perintahnya, kita jauhi larangannya. Insya Allah kita akan dipermudah dalam perjalanan menuju akhirat.
Allah mudahkan kita ketika sakratul maut, ketika dicabut nyawa kita, didatangi oleh malaikat rahmat dengan membawa sutra putih yang mengatakan kepada ruh kita, keluarlah dengan perkataan yang lembut. Keluarlah kamu dengan ridha dan diridhai menuju rahmat Allah. Berangkat ke langit, disambut penduduk langit, dan kemudian ditempatkan di surga. Bukan termasuk orang-orang yang ketika nyawanya dicabut didatangi oleh malaikat azab dengan membawa kain yang kasar, sehingga ketika dicabut mereka sambil seperti amarah, keluarlah kamu dengan murka dan dimurkai menuju siksa Allah Azza wa Jalla. Lalu kita tarik jiruhnya, ruh orang jahat ditarik, yang baunya seperti bangkai yang busuk. Kemudian mereka membawanya sampai pintu bumi, namun tidak dipenerima penduduk langit, sehingga jiwanya dilemparkan dan dikembalikan ke kubur. Begitu juga ketika nanti di dalam kubur, semoga kita dimudahkan bisa menjawab pertanyaan malaikat yang akan menanyakan apa yang kita lakukan di dunia, sehingga kita termasuk oleh Allah yang kuburnya dilapangkan, pemandangan surga di pagi hari dan sorenya. Bukan termasuk orang yang gagap, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika di alam kubur, sehingga kuburan kita menjadi sempit dan kita pun menjadi siksa, sehingga yang kita saksikan pagi dan sorenya hanya neraka. Kita juga berharap, saudara, termasuk kita orang yang diberi kemudahan, diberikan naungan di padang mahsyar, dan bukan orang-orang yang diberi kesulitan, termasuk orang-orang yang dibiarkan kepanasan di bawah teriknya matahari yang didekatkan. Begitu juga ketika melewati Syirah. Semoga Allah memberikan kemudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing bersama rombongan Nabi Muhammad SAW, dan bukan orang yang diberikan kesulitan, yang tidak diberikan cahaya, sehingga memohon kepada cahaya orang-orang mukmin agar memberikannya, agar bisa berjalan di jembatan yang penuh duri dan pengait hingga dijatuhkan ke neraka. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang akan bergabung di telaga Al-Kautsar. Allah beri kemudahan, bisa kita diminum air telaga Al-Kautsar bersama Nabi SAW, dan bukan orang termasuk yang diberikan kesulitan hingga tersesat di telaga di Al-Haud seperti unta yang tersesat, atau juga termasuk orang yang diberi kesulitan diculik dari telaga hingga dimasukkan ke neraka jahanam. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, mari kita berbaik sangka kepada Allah setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap ujian yang kita dapatkan, kecil besar, mudah-mudahan kita dapat menjalaninya, melewatinya, dan menjadikannya itu sebagai terus tabungan kita untuk di akhirat. Dan yakin setiap kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah telah titipkan dalam kesulitan itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita secara keseluruhan, dan secara khusus kepada kami yang menyampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.